Halo semuanya, perkenalkan saya Yohana Francisca Berusumbiring dari kelas AKP 7B Politeknik Negeri Medan jurusan Akuntansi, Program Studi Akuntansi Keuangan Publik. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang risiko fraud. Sebelum kita membahas tentang risiko fraud, kita akan membahas tentang alasan mengapa manusia melakukan fraud. Yang pertama itu adalah adanya tekanan yang luar biasa. Mereka menghadapi tekanan yang luar biasa karena kebutuhan uang yang tidak dapat mereka ceritakan kepada orang lain. Karena tekanan inilah salah satu penyebab pelaku melakukan fraud, maka organisasi harus mencari jalan keluarnya. Salah satunya yaitu pada tahap rekrutmen pegawai melalui wawancara dan pemeriksaan latar belakang, melihat kemungkinan berulang tekanan serupa di kemudian hari. Alasan kedua yaitu adanya peluang. Artinya, meskipun ada kebutuhan uang yang tidak dapat diceritakan kepada orang lain, namun jika tidak ada peluang, fraud tidak dapat dilakukan. Sistem pengendalian internal yang andal dapat meminimalkan terjadinya peluang untuk melakukan fraud. Yang ketiga yaitu pembenaran. Pembenaran ini merupakan alasan dari setiap manusia melakukan tindakan fraud ataupun kesalahan lainnya. Karena melihat orang lain yang melakukan tindakan serupa, jadi mereka yang melakukan tindakan fraud merasa bahwa diri mereka tidak salah karena melihat contoh yang telah terjadi di hari-hari sebelumnya. Selanjutnya yaitu risiko fraud. Risiko fraud adalah risiko yang dialami oleh suatu perusahaan atau organisasi karena faktor terjadinya tindakan fraud, baik kerugian yang bersifat materi maupun non-materi, di mana kerugian materi diukur dari segi nilai finansial dan non-material dari segi non-finansial. Selanjutnya yaitu fraud. Fraud adalah tindakan yang disengaja oleh perorangan atau kesatuan untuk menipu orang lain yang menyebabkan kerugian, khususnya misrepresentation, untuk merusak atau dengan maksud menahan data bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan terdahulu. Selanjutnya yaitu fraud 3. Dilihat dari cabang yang pertama yaitu financial statement fraud atau manipulasi laporan keuangan. Manipulasi laporan keuangan dilakukan dengan cara tidak melaporkan pendapatan seperti seharusnya, tidak melaporkan beban, neraca tidak mencerminkan saldo dengan benar, dan pengungkapan yang disajikan tidak sesuai dengan kenyataan, serta menyembunyikan fakta-fakta yang terjadi dalam perusahaan. Cabang kedua yaitu penyalahgunaan atau misappropriation. Untuk penyalahgunaan aset, sering digunakan istilah dengan kata penjarahan aset. Penjarahan aset dapat berwujud dengan cara atau lewat pencurian uang tunai dan pengeluaran uang palsu. Dan cabang yang ketiga yaitu korupsi. Korupsi itu dapat berupa seperti suap atau gratifikasi, penggelapan dana, dan money laundry atau tindakan pencucian uang. Selanjutnya yaitu fraud, waste, dan abuse, yang merupakan istilah yang digunakan dalam audit pemerintahan di Amerika Serikat. Yang pertama yaitu fraud. Fraud merupakan penipuan untuk keuntungan berupa uang atau keuntungan pribadi. Fraud termasuk pemutarbalikan fakta, membuat keterangan palsu atau menyembunyikan informasi. Yang kedua yaitu waste. Waste adalah pengeluaran secara sembarangan, salah urus atau pengamburan sumber daya yang merugikan atau berpotensi merugikan pemerintah. Yang ketiga yaitu abuse. Abuse adalah pemakaian yang berlebih-lebihan atau tidak tepat guna, atau menggunakan sesuatu dengan cara yang bertentangan secara alami atau melawan hukum untuk tujuan maksud. Selanjutnya yaitu
penanganan fraud oleh fungsi audit internal. Yang pertama yaitu sebagai bagian dari struktur tata kelola organisasi, program pengelolaan risiko fraud seharusnya ada, termasuk kebijakan tertulis dan untuk penyampaian harapan dewan dan manajemen senior mengenai pengelolaan risiko fraud. Yang kedua yaitu paparan risiko fraud selayaknya dinilai secara berkala oleh organisasi untuk mengidentifikasi skema spesifik dan peristiwa secara potensial perlu dicegah oleh organisasi. Yang ketiga yaitu teknik pencegahan untuk menghindari peristiwa yang mengandung resiko-resiko utama terjadinya fraud seharusnya dibuat, di mana mungkin untuk menghindari dampaknya terhadap organisasi. Yang keempat yaitu teknik pendeteksian seharusnya dibuat untuk mengungkapkan terjadinya fraud ketika cara-cara preventif gagal mencegah resiko yang sudah terjadi. Yang kelima yaitu proses pelaporan seharusnya ada untuk menampung masukan tentang fraud yang berpotensi terjadi. Selanjutnya yaitu tata kelola risiko fraud. Tata kelola korporasi yang tidak efektif akan sangat mengecilkan arti dan peran program manajemen risiko fraud. Hal-hal berikut seharusnya dicantumkan dalam manajemen risiko fraud. Yang pertama yaitu peran dan tanggung jawab. Yang kedua komitmen, yang ketiga kesadaran mengenai fraud, yang keempat proses penegasan, yang kelima pengungkapan tentang benturan kepentingan, dan prosedur pelaporan dan perlindungan saksi terhadap kejadian. Selanjutnya yaitu penilaian risiko fraud. Suatu penilaian yang terstruktur terhadap risiko fraud yang dibuat sesuai dengan ukuran, kompleksitas, jenis industri dan sasaran organisasi dilaksanakan dan dimutakhirkan secara berkala. Penilaian ini dapat diintegrasikan ke dalam penilaian risiko organisasi secara keseluruhan atau dilaksanakan secara terpisah. Selanjutnya yaitu mencegah dan mendeteksi fraud. Mencegah dan mendeteksi fraud saling berkaitan tetapi berbeda konsep. Pencegahan meliputi kebijakan prosedur pelatihan dan komunikasi yang berupaya menghentikan terjadinya fraud. Sedangkan pendeteksian fraud memusatkan kegiatan dan teknik-teknik yang secara cepat dan tepat untuk mengetahui apakah fraud sudah terjadi atau sedang berlangsung. Yang keempat yaitu investigasi dan tindakan perbaikan. Tidak ada sistem pengendalian internal yang dapat memberikan kepastian mutlak bahwa fraud tidak akan terjadi. Oleh karena itu, manajemen harus memastikan adanya sistem yang secara cepat tanggap, kompeten dan rahasia untuk menangani penelaahan atas kasus-kasus yang terjadi atau ada indikasi terjadi, investigasi atas fraud yang diduga terjadi berdasarkan bukti-bukti sementara, dan penyelesaian masalah ketidakpatuhan dalam tuduhan kemungkinan keterlibatan fraud. Manajemen seharusnya menentukan perannya dalam proses investigasi. Organisasi dapat mengurangi kemungkinan kerugian akibat fraud dan sekaligus mencegah kemungkinan tuntutan dan hancurnya reputasi dengan membuat dan merencanakan proses investigasi dan tindakan perbaikan. Dewan dan organisasi perlu menetapkan proses untuk menilai tuduhan-tuduhan dan mereka ditugaskan untuk melakukan investigasi, harus mempunyai wewenang dan keahlian yang diperlukan untuk menilai tuduhan dan menentukan langkah-langkah penyelesaiannya. Nah, sekian hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih.